Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah i'tikaf PQR, Panitia Qiyam Ramadan Al-Hurriyah, kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang masalah ekonomi dengan modal yang seadanya. Mudah-mudahan nanti banyak hal-hal yang bisa kita diskusikan ataupun tambahan-tambahan dari anda-anda sekalian tentang masalah ekonomi tersebut. Karena banyak waktu yang dipergunakan oleh manusia, kita memikirkan urusan ekonomi. Pertama kali saya akan mencoba melihat kata-kata ekonomi tersebut di dalam Al-Quran. Mungkin ada gambaran ataupun ada pemahaman Al-Quran terhadap kata ekonomi tersebut. Kata ekonomi ayyuhal ikhwah di dalam bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya ekonomi apa? Bukan, kalau tijaro itu bisnis. Tajir kan artinya pedagang. Tapi kalau terminologi yang digunakan ekonomi itu adalah al-iqtisad. Kata-kata iqtisad. Makanya ada buku yang berjudul Iqtisaduna. Karangan siapa Iqtisaduna? Bukan, Bakir Sadar. Bakir Sadar seorang ulama, nggak tahu persis saya, hidupnya mungkin Iran ya. Bakir Sadar, dia bukunya Iqtisaduna, ekonomi kami. Dia berupaya dengan mengungkapkan ide-ide tentang gagasan ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi yang dominan sekarang. Oke. Ekonomi di dalam bahasa Arabnya al-iqtisad. Ada beberapa ayat yang menggunakan kata-kata iqtisad ataupun derivasi daripada iqtisad. Dalam sepengetahuan saya ada 3 ayat di sini. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 66. Yang kedua adalah surat Fatir ayat 32. Kemudian ada surat Luqman ayat 19. Karena bulan Ramadan bulan Quran, biar kita hubungkan dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 66 Allah berfirman, walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah. Ini yang saya boldkan, muqtasidah, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Kalau orang-orang ahlul kitab itu ya al-Yahud wan Nasara, mereka mengamalkan apa yang ada di Taurat dan Injil dan apa yang Allah turunkan, Al-Quran juga, Taurat, Injil dan Al-Quran, mereka akan mendapatkan rezeki dari langit dan rezeki dari bumi. Minhum, dari mereka, ummatum muqtasidah, golongan yang muqtasidah itu mungkin yang ekonomis. Apa artinya golongan ekonomis? Pas-pasan ya, apa sih? Kelas ekonomi, apa sih kelas ekonomi? Maksudnya apa kelas ekonomi? Kan kalau kita mudik kan ada kelas eksekutif, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Biasanya kelas ekonomi itu identik dengan kelas ya kelas pas-pasan, atau yang kelas Allah alam sarana transportasi yang digunakan sampai apa enggak, ya kan? Berita di koran hari ini di Republik apa? 99% bis itu udah nggak layak. Di media Indonesia 60% lebih kereta yang digunakan udah uzur dan terus. Kelas-kelas biasanya itu adalah kelas-kelas ekonomi, kelas-kelas ekonomi. Sebagian dari mereka ada muqtasidah. Muqtasidah artinya pertengahan lah, tidak eksekutif, dan kalau di dalam beberapa kitab tafsir diartikan berkecukupan. Wa katsir minhum, sebagian dari mereka, kebanyakan bukan sebagian, wa katsirun minhum, kebanyakan dari ahlul kitab, an-Nasara wal Yahud, mereka adalah orang-orang yang berperilaku buruk. Sa'a ma ya'malun. Di surat Al-Maidah. Kemudian berikutnya di surat Fatir. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah memberikan 3 macam golongan orang-orang yang diberikan umat manusia atau kita al-muslimun. Awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kita berikan kepada mereka kitab, petunjuk Al-Qur'an, orang-orang yang kita pilih. Dari mereka bagaimana sikap yang mereka ambil terhadap Al-Qur'an? Minhum zalimul li nafsihi. Mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Minhum muqtasid. Mereka ada yang menengah, pertengahan ekonomi. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang bersegera, yang mereka berlomba-lomba, yang mereka mendahulukan dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Zalika wal fadlul kabir. Yang begitu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Luqman, di dalam surat Luqman firman Allah, waqsid fi mashyika waghdud min sautika. Sederhanalah di dalam jalan, di dalam Anda berjalan, waghdud min sautika, rendahkanlah suara Anda. Sungguhnya suara yang dibenci adalah suara ke al-hamir, keledai. Oke. 3 ini yang saya ketahui, 3 kata di dalam Al-Quran yang menggunakan kata-kata ekonomi. Yang mempunyai arti adalah banyak mereka para ulama mengartikan mereka tidak berlebihan dan mereka tidak kekurangan, artinya menengah, middle, in the middle. Ummatum muqtasidah. Kata ekonomi tersebut juga dalam bahasa kita kan di ekonomi itu diambil dari bahasa Inggris kalau nggak salah. Economize, economically. Artinya adalah sederhana ataupun hemat. Nah, di sini bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut? Beberapa sini saya mengutip dari 2 tafsir Jalalain dan tafsir Sa'di yang mengartikan surat Al-Maidah. Kalau ini walau annahum aqamut Taurata wal Injil bil amal bima fihi ma wa minhul iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi seperti saya ungkapkan, kalau mereka mengamalkan apa yang ada di Injil, ada apa yang di Taurat, kemudian apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan yuwassi' alaihim rizq wa yufidu min kulli jihah. Allah akan melapangkan rezeki mereka dan memberikannya dari setiap arah. Di situ digambarkan la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulim, dari atas mereka, dalam artian ulama mengatakan diturunkan hujan, yang hujan tersebut menyuburkan bumi mereka sehingga mereka bisa wa min tahti arjulihim, dari di bawah kaki mereka, dari tumbuhan-tumbuhan tersebut mereka mendapatkan rezeki-rezeki yang Allah berikan. Minhum ummatun jama'atun muqtasidah. Muqtasidah ini diartikan oleh sahibut tafsir Jalalain, ta'malu bihi wa hum man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beriman. Sebagian mereka adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, ka Abdullah bin Salam wa ashabi, seperti sahabat Abdullah bin Salam dan sahabatnya. Dalam penafsiran lain lagi ada yang mencontohkan seperti An-Najasyi, orang-orang yang beriman, Najasyi raja di Habasyah. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Kemudian dalam tafsir lain, ummatul muqtasidah adalah amilatun bit Taurat wal Injil amalan ghaira qawi wala nasyid. Mereka mengamalkan yang ada di Taurat dan ada di Injil, tapi amalan yang tidak kuat, ghaira qawi, dan tidak optimal. Ya, menengah. Ini yang diartikan ummatul muqtasidah. Nah, bagaimana kandungan secara umum sampai kepada kesimpulan, economy in Quran means becoming in middle degree, not in high one. Tidak dalam posisi dalam Al-Quran terjemahan ekonomi, tidak dalam kelas yang bagus, tapi yang menengah. Lebih dari 1000 ayat di dalam Al-Quran bercerita ataupun berhubungan ataupun memberikan inspirasi, memberikan panduan-panduan tentang ekonomi. Ada kumpulan buku yang menghimpun ayat-ayat yang mempunyai relasi dengan ekonomi. Al-Quran has a complete economic system in production, distribution, circulation, and consumption. The system originally from Allah with His way and to Allah as the main goal. Ini kurang lebih introduksi saya tentang ekonomi. Contohnya tentang ayat ekonomi yang ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 274-275 yang berbicara tentang riba.
Contohnya di dalam surat Al-Mulk. Huwallazi ja'alakumul arda dalam ayat yang ke-15. Contohnya di surat Al-Humazah ayat 1 dan 6. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addada. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang berbicara tentang ekonomi. Bahkan cerita-cerita tentang ekonomi di Al-Quran banyak sekali cerita bagaimana orang mencari rezeki, cerita bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai sebuah kebijakan tentang bagaimana mengatur anggaran, kemudian mengatur sumber daya yang ada, cerita bagaimana Ashabul Jannatain, 2 orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan 2 kebun, cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai pelajaran ataupun panduan bagaimana kita bersikap terhadap harta-harta yang Allah amanahkan, harta-harta anak yatim, dan banyak lainnya. Cerita bagaimana Qarun, Anda tahu Qarun? Yang kelebihan harta, yang hartanya itu gambaran dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas, kuncinya untuk membuka hartanya tersebut harus dibawa oleh 10 orang ataupun lebih. Kuncinya saja hartanya. Saya nggak kebayang hartanya kalau misalnya ini kan kayak gimana hartanya tersebut, dan ternyata hartanya tersebut tidak membuat dia bahagia, yang ada dia ditelan oleh bumi. Oke, kita langsung kepada ekonomi tersebut yang sekarang kita kenal sebagai sebuah upaya, sebuah bangunan ilmu. Buktinya apa? Ya, misalnya didirikanlah tempat saya mengajar Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Di IPB juga ada. Ekonomi Islam ada kan di IPB? Ada. Ekonomi Syariah, ya. Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam di IPB ada. 30 tahun belakangan ini ada kita kenal ekonomi Islam ekonomik, dengan segala macam perdebatan yang ada. Kita akan lihat bagaimana sejarah, sistem, framework, dan kontribusinya terhadap ilmu ekonomi yang dominan sekarang. History of Islam economic is equal to the history of Islam economic thought. Sejarah ekonomi Islam itu sama dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam tersebut. Ada 4 periode ataupun step. Yang pertama adalah fase Rasulullah SAW, karena ekonomi tersebut pasti yang dibahas adalah tentang manusia. Manusianya tersebut adalah kita, pelaku-pelaku ekonomi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibahas termasuk di dalamnya panduan-panduan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang Nabi Muhammad SAW perlukan, yang Nabi Muhammad SAW butuhkan kebutuhan tersebut. Inilah kurang lebih ruang lingkup daripada ekonomi. Makanya tidak bisa kita pisahkan, gak bisa kita katakan ekonomi Islam itu hanya baru 30 tahun belakangan. Hanya ketika misalnya Baqir Sadar dengan kitabnya Iqtisaduna. Tapi kita yakini ekonomi Islam tersebut ada semenjak adanya Islam tersebut, semenjak adanya agama Islam tersebut. Makanya para cendekiawan-cendekiawan dari beberapa literatur yang ada, mereka membagi step periodisasi Islam pertama dari masa misalnya Rasulullah SAW tersebut. Apalagi Rasulullah adalah seorang pelaku bisnis, dia adalah seorang tajir, seorang pelaku, seorang pedagang. Dia bermuamalah dengan Khadijah, bahkan Rasulullah memberikan jasanya untuk menggembala kambing. Rasulullah SAW memberikan jasanya untuk menjualkan barang-barang yang ada dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dari zaman Rasulullah SAW berlanjut kepada zaman Khulafaur Rasyidun. Setelah Rasulullah mempunyai sahabat-sahabat yang mereka juga adalah para pedagang, yang mereka adalah pelaku-pelaku ekonomi. Khalifah Rasyidun, zaman khalifah sudahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Klasik di dalam zaman periode ketiga tersebut ada pemikir-pemikir ekonomi Islam klasik seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, Asy-Syaibani, Al-Mawardi. Kemudian di pertengahan ada Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Al-Maqrizi. Zaman khalifah modern ada Waliullah Iqbal, Jamaluddin Al-Afghani. Ketika zaman Utsmaniyah, mungkin di sini zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Kontemporer saat ini mazhab Baqir As-Sadar, mainstream dan aliran alternatif kritis. Kalau yang saya ketahui, Baqir As-Sadar tersebut melalui Iqtisaduna ingin menunjukkan ekonomi Islam itu berbeda dengan dari awalnya segala sesuatunya berbeda. Jadi kalau misalnya ekonomi konvensional memperhatikan produksi, Baqir Sadar
sebelum produksi tersebut apa yang harus diperhatikan? Misalnya dari orangnya, bagaimana cara orang tersebut memiliki sarana-sarana produksi. Itu mazhab Baqir Sadar. Mainstream kayak gimana? Mainstream tersebut mungkin gampangnya adalah ekonomi konvensional yang ada dominan sekarang disunat. Dihilangkan hal-hal yang haram. Apa yang haram? Misalnya maisir, goro, riba. Misalnya bank. Ada bank. Kan ada bank syariah. Apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Yang utama adalah riba, nggak ada praktek bunga, nggak ada praktek interest di bank syariah tersebut. Jadi ini kalau mazhab mainstream itu yang saya pahami, yang saya dengar, yang saya baca adalah seperti mainstream, dia ekonomi konvensional disunat ataupun dilepas ataupun dihilangkan hal-hal yang haramkan. Yang ketiga, yang sekarang ini klasifikasi yang ada di bukunya Adi Warman Karim kalau saya nggak salah. Aliran alternatif kritis yang dia tidak sepenuhnya mengikuti Baqir Sadar dan tidak sepenuhnya mainstream. Dia ada hal-hal yang dikritisi di antara dua pemikiran tersebut, pemikiran Baqir Sadar dan mainstream tersebut. Kalau kita bandingkan dengan sejarah ekonomi menurut orang Barat, Western perspektif, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Pemikiran ekonomi berawal dari pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh filosof-filosof Yunani, Plato, Cicero, ataupun Xenophon, abad 2-3 sebelum Masehi, abad 2 dan 3. Pemikiran Yunani itu harus menunggu 15 abad untuk kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13. Jadi dari awal filosof-filosof Yunani sebelum Masehi, mereka kata-kata ekonomi juga berasal dari ekonomi. Kemudian filosof-filosof itu sudah melalui pemikiran, pengkajian dan pengalaman mereka ide-ide, analisa-analisa ilmu-ilmu tentang ekonomi mereka kemukakan. Itu lama sekali, baru pada sampai abad ke-15 seorang yang bernama Thomas Aquinas mulailah mempromosikan, mengkampanyekan, memperkenalkan. Dan menunggu pula sampai kemudian Adam Smith. Adam Smith bukunya yang terkenal, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations pada tahun 1776. Kemudian fase berikutnya 1954, Joseph Scumter, terdapat suatu great gap pemikiran ekonomi selama lebih dari 500 tahun. Yang pada masa itu Barat dikenal sebagai mengalami Dark Ages. Yang terakhir Spiegel misalnya 1999 menganggap bahwa pada masa itu tidak terdapat karya pemikiran tentang ekonomi. Dan sama-sama kita ketahui ayyuhal ikhwah, pada masa itu umat Islam mengalami masa-masa kejayaan yang pada saat yang sama Barat mengalami masa Dark Ages. Ini kurang lebih garis besar periodisasi pemikiran ekonomi. Pemikiran Yunani, kemudian yang adanya Bible, sampai abad 13 masih tidak ada pemikiran ekonomi. Baru Thomas Aquinas, Adam Smith, dan seterusnya. Ada Keynes, Malthus, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kenyataan-kenyataan di dalam sejarah. Ketika Barat tenggelam dengan Dark Ages-nya, kaum Muslim justru mengalami kejayaan. Muncul sentra-sentra ilmu pengetahuan di Irak, Mesir, Andalusia, dan sebagainya. Di Irak, Baghdad, kota 1001 malam, di situ kita sama-sama mengetahui dalam sejarah dicatat menjadi pusat sentra peradaban umat Islam dan peradaban dunia saat itu. Andalusia yang sekarang di negeri Spanyol pada zaman dahulu menjadi sentra ilmu pengetahuan umat Islam. Muncul ilmuwan muslim dari berbagai bidang ilmu. Pemikiran ekonomi juga telah muncul dari kalangan cendekiawan muslim. Jadi pendapat yang mengatakan sungguhnya the missing link pada zaman misalnya dari periodisasi dari Bible sampai 13 Masehi tidak ada pemikiran ekonomi. Ini kan versi Barat. Sungguhnya di Islam tidak ada yang hilang. Tetap eksis. Ketika di zaman Rasul mereka mempunyai perilaku ekonomi, di zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, terus sampai sekarang umat Islam melakukan kegiatan ekonomi. Umat Islam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.
Jadi salah sekali pendapat yang mengatakan sesungguhnya adanya tidak ada pemikiran ekonomi. Ini kalau penjelasan. Terdapat beda yang berdasar dari ekonomi dengan Islam. Mazhab Bakir Sadari yang mengatakan dia ingin menunjukkan baru, nggak ada hubungannya, artinya berbeda sama sekali perbedaan dasar. Sedangkan mazhab mainstream, perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam adalah dalam hal cara-cara mencapai tujuan. Mazhab ini dominan karena moderat, ide-ide yang ditampilkan menggunakan economic modeling dan metode kuantitatif. Dan didukung oleh lembaga-lembaga besar yang mendukung untuk pengajian dan publikasi hasil-hasil kajian mereka. Bisa dapat kita katakan, simpulkan, yang dominan saat ini adalah mazhab mainstream. Mazhab mainstream. Kemudian yang ketiga, mazhab alternatif kritis, mengajak umat Islam untuk bersikap kritis, tidak saja terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam yang saat ini berkembang. Ini kritis. Bagaimana misalnya fenomena lembaga keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan seterusnya, sudahkah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor real? Sudahkah memberikan dampak yang bagus terhadap pertumbuhan kesejahteraan masyarakat? Dikritisi. Banyak sekali persepsi-persepsi ataupun anggapan-anggapan yang mengatakan ya nggak ada bedanya misalnya bank syariah dengan bank konvensional. Apa sebab timbulnya asumsi-asumsi tersebut? Banyak hal. Mungkin dalam prakteknya misalnya bank syariah masih menggunakan praktek-praktek yang digunakan oleh bank konvensional ataupun hal-hal yang lain. Apa kontribusi Islamic Economics terhadap perkembangan ilmu ekonomi? Dalam sejarahnya Ibnu Taimiyah sudah dari dulu telah mengungkapkan teori harga, kurva demand yang dikenal oleh ilmu ekonomi sekarang demand and supply. Al-Makrizi, hukum Gresham, quantity theory of money. Abu Yusuf melalui kitabnya Al-Kharaj, dia sudah mengedepankan yang sekarang kita kenal dengan professional land tax perpajakan. Al-Ghazali melalui konsep pembagian tugas atau spesialisasi yang kemudian dikutip oleh Adam Smith ataupun beberapa hal kayak bukunya Adam Smith tersebut dikatakan juga oleh cendekiawan Muslim banyak terinspirasi dari bukunya Abu Ubaid yang berjudul tentang Al-Amwal, harta, wealth tersebut. Ini Huntington Thesis tentang Clash of Civilizations. Kalau kita membandingkan ekonomi sistem yang ada sekarang antara sosialisme, kemudian kapitalisme, kemudian ada juga kita lihat ekonomi kerakyatan yang di Indonesia yang pencetusnya adalah Mubiarto, kemudian ekonomi Pancasila Soekarno, kemudian ada juga welfare state, ada monetarisme. Kita lihat bedanya tersebut di dalam hal sentralistik, plain, publik dan moral. Bagaimana umat ekonomi Islam berupaya memberikan nuansa baru dengan menjadikan misalnya dia di tengah-tengah di antara ekonomi sosialisme dan kapitalisme, misalnya dalam hal kepemilikan misalnya. Di dalam hal selain kepemilikan yang mana kita sama-sama mengetahui kapitalisme itu sangat erat sekali dengan privatisasi. Kapitalisme itu sangat dominan sekali dengan yang namanya deregulasi. Beberapa minggu ini isu yang kita dengar di dalam skala ekonomi dunia, kita tahu krisis keuangan yang menimpa Amerika. Ya kan, di berita-berita yang kita dengar. Lehman, kemudian Merrill Lynch, ya ataupun banyak lagi perusahaan-perusahaan raksasa Amerika keuangan yang dia ternyata kolaps. Kata para pengamat salah satu sebabnya adalah karena tidak adanya peraturan yang jelas, deregulasi. Diberikannya manusia kebebasan sebebas-bebasnya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa ada aturan-aturan yang mengikat, tanpa ada peraturan-peraturan yang dapat mengantisipasi mereka agar jangan sampai kebablasan. Kita sama-sama yakin firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'amaratum bisu. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai perilaku-perilaku yang negatif. Dan di dalam ekonomi ketika hal tersebut tidak
diawasi, tidak diberikan aturan yang rambu-rambu yang jelas, dia akan melakukan hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap umat manusia, terhadap masyarakat sekitar. Bukti yang paling terakhir yang kita saksikan di Amerika Serikat sekarang. Ketika sistem kapitalisme berupaya untuk memberikan ruang lingkup yang sebebas-bebasnya terhadap manusia melakukan kegiatan ekonomi yang terjadi, itu tadi ketidakmampuan untuk menutupi kehilangan ketidakmampuan untuk menipu bolong-bolong ataupun kejahatan-kejahatan yang ada. Ini kurang lebih gambaran ringkasan singkat dari yang tadi tampilan. Bagaimana ekonomi sistem kita lihat yang dominan sekarang adalah sosialisme dengan representasinya Rusia, kemudian Cina ya. Kemudian ada Islam economics, kemudian ada kapitalisme. Dari paradigma, kalau misalnya sosialis, paradigma yang digunakan adalah Karl Marx. Yang sama-sama kita ketahui mengedepankan adalah kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan kepentingan sosial. Kemudian Islam economics paradigmanya adalah syariah. Kapitalisme menjadikan paradigmanya adalah pasar, market paradigm. Sama-sama mereka mempunyai micro basis foundation. Akan tetapi di dalam prakteknya, dalam sosialisme no private ownerships. Tidak ada kepemilikan individu. Di dalam kapitalisme, individual owns everything. Sangat berlawanan dengan sosialisme. Islam mengatakan, kita mempunyai kepemilikan, tapi kepemilikan tersebut is a trust, adalah titipan, adalah amanah. Karena the real owner adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian philosophical foundation-nya, kalau misalnya sosialisme, materialisme dialektik. Kalau yang kapitalisme kita kenal dengan laissez-faire. Kemudian di dalam Islam, individual as is figurant individual adalah khalifatullah di muka bumi ini. Ketika kita bersikap sebagai khalifatullah, kita pun karena kita ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu aturan-aturan ataupun tata cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana bangunan ekonomi Islam. Struktur ilmu ekonomi Islam misalnya. Para ilmuwan sampai kepada ini sungguhnya kalau ditanya ekonomi Islam apakah sebagai sebuah bangunan ilmu bagaimana? Di awal dari misalnya bagaimana membangun theoretical development, ilmu ekonomi Islam. Dari Al-Quran, dari muamalah dari syariah tersebut, dari sumber-sumber syariah. Kemudian dengan kita melihat current issues, problematika yang ada, kita bandingkan dengan experience, kita tambahkan di situ pengalaman Muslim economy through century dengan keberadaan contemporary state of the art of economic analysis tool dengan analisis ataupun perangkat yang ada. Kemudian sampailah kepada, jadi dari muamalah, dari sumber utamanya adalah Al-Quran. Dari Al-Quran tersebut, bagaimana kita melihat permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada, menggunakan misalnya alat-alat ekonomi yang digunakan oleh konvensional, menggunakan juga ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman ataupun kajian-kajian ulama terdahulu, sampailah kita kepada Islamic Economic Postulates, ataupun kebijakan, keputusan, doktrin ekonomi dalam Islam, yang didukung dengan studi-studi empirik dan analisis yang ada, sampai kepada keputusannya ataupun doktrin-doktrin yang berhubungan dengan kelembagaan dan kebijakan-kebijakan, dan setelah itu dikaji harus memberikan feedback. Bagaimana feedback terhadap keputusan-keputusan yang ada? Inilah kurang lebih gambaran daripada theoretical development of Islam economy. Jadi tidak menafikan, tetap kalau dalam bahasa mudahnya adalah, kalau ekonomi Islam itu kalau saya ditanya bahasa mudahnya adalah dia itu minallah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
caranya, wasilahnya itu juga karena sumbernya dari Allah, wasilahnya menggunakan wasilah-wasilah yang disetujui, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sasaran yang akan dicapai adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruang lingkupnya dari Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Coba buka di dalam surat Al-Qur'an surat ke Al-Baqarah ayat 60. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Surat Al-Baqarah ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sini Nabi Musa alaihissalam. Wa istasqa Musa, betul. Wa istasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'ashrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Bagaimana nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa ketika kaumnya memohon air. Lalu Allah berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Idrib bi'asakal hajar. Keluarlah dari batu tersebut isnata asyrata aina, 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabun. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Sebagian suku Bani Israel, sebagian 12 tersebut di dalam terjemahan Al-Qur'an di catatan kakinya sebagian suku Bani Israel. Firman Allah lanjutannya, kulu washrabu min rizqillah. Kesejahteraan makan dan minumlah. Jadi kalau gambaran kenikmatan ekonomi itu, kesejahteraan ekonomi itu di sini kulu washrabu, makan dan minum. Karena kebutuhan dasar ekonomi adalah makan dan minum. Orang enggak apa-apa enggak pakaian, tapi kalau enggak makan dan minum. Inilah yang Allah firmankan juga di dalam surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua nikmat yang ekonomi. Yang pertama adalah di dalam surat Quraisy tersebut, at'amahum min ju', rasa lapar hilang, kemudian rasa keamanan. Karena orang kalau enggak aman, negara Indonesia kalau enggak stabil, kalau kondisinya enggak aman, enggak akan ada kegiatan ekonomi. Yang ada orang ketakutan. Dua kenikmatan yang Allah berikan kepada Quraisy saat itu adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini juga dua hal yang dibutuhkan siapapun negaranya. Dalam surat Al-Baqarah ini kita ingin berbicara konkretnya objektif dan prinsip. Tujuan dan prinsip ekonomi Islam. Kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minumlah. Bukan dari usaha Anda semata-mata, tapi di situ ada min rizqillah. Untuk kembali mengingatkan manusia karena segala kenikmatan ekonomi tersebut ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bertujuan wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah engkau berbuat kerusakan. Di situ berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jangan sampai faktor-faktor produksi yang Allah berikan kepada umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi menyebabkan kerusakan di muka bumi. Contohnya misalnya lumpur lapindo yang menyebabkan berapa kecamatan? Ada orang Jawa Timur, Sidoarjo? Sampai sekarang ya, belum nggak di ini aja lagi di cover oleh media lagi sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ini jangan sampai misalnya usaha-usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut menyebabkan kerusakan di muka bumi. Ataupun ya yang tadi saya bilang praktek ekonomi yang menyebabkan krisis ataupun permasalahan ekonomi terhadap umat banyak. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makan dan minum. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Disuruh kita
Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk makan, nggak hanya sampai untuk makannya saja, tapi juga bagaimana mengusahakan agar kita dapat makan. Artinya kita mempunyai aktivitas ekonomi, nyari uang lah, kasbur rizki, berusaha. Kenapa kau harus berusaha? Karena manusia kalau nggak berusaha, dia itu mempunyai kelainan jiwa. Kenapa saya bilang kelainan jiwa? Karena manusia diberikan oleh Allah fitrah, dia untuk berusaha. Sungguhnya dalam Islam nggak ada istilah pengangguran. Karena apa? Manusia fitrahnya Allah ciptakan, makanya Anda inilah coba misalnya nggak ngapa-ngapain seharian, bisa nggak? Nggak bisa. Jangankan misalnya dari agama, hati kecil Anda ataupun diri Anda juga nggak betah. Tidur aja seharian, makan seharian nggak. Fitrah manusia nggak bisa seperti itu. Fitrah manusia dia bekerja, dia berusaha. Makanya benarlah kata ulama, kalau misalnya kita lagi pusing, lagi bete, kerja. Ngapain kerja? Kerja hal yang positif. Itu akan menghilangkan stres. Benar. Karena orang banyak stres karena dia nggak kerja. Tapi kalau dia kerja, melakukan tindakan-tindakan, melakukan aksi-aksi yang positif, dia bersihkan rumahnya, dia bersihkan apa yang bisa dibersihkan, dia kerjakan, dia lakukan, dia rapikan dan seterusnya. Dia buat, dia ngarang, dia nulis, dia membaca, dia melakukan kegiatan. Dia akan menjadi orang yang merasakan sikap kemanusiaannya. Dia akan nikmati menjadi seorang manusia. Tapi kalau misalnya dia anggurkan, dia diamkan potensi-potensi yang dia berikan, dia akan menjadi orang-orang yang itu tadi yang saya bilang, dia akan menjadi orang yang kelainan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia," perintah Allah kepada umat manusia. "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Aktivitas ekonomi yang digambarkan dalam ayat ini adalah makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di muka bumi. Oke, ini objektif dan yang pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Makan adalah wujud kesejahteraan. Moral Islamnya mana? Halalan thayyiba. Tadi wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan buat kerusakan di sini dengan yang halal dan thayyib. Apa yang halal dan thayyib? Tidak ada unsur riba. Tidak ada unsur yang menyebabkan kerugian, kesusahan terhadap orang lain. Ini sungguhnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kegiatan ekonominya, jangan sampai menimbulkan kerusakan ataupun mudarat terhadap orang lain. Adanya persaudaraan dan keadilan universal. Misalnya di surat ke-49. Surat 49 itu surat apa? Al-Hujurat, ya. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Innamal mu'minuna ikhwah. Atau di sini ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kita jadikan engkau dari laki-laki dan perempuan, dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Sungguhnya agar kamu saling kenal mengenal. Bukannya kenal mengenal, lebih jauh dari itu. Kalau orang udah ta'aruf, bisa jadi timbul atau yang bahasa sekarang relasi, koneksi. Ya kan? Ada koneksi. Kalau orang mau cari benarlah sabda Nabi, fal yasil rahimah, yang mau dapat rezeki agar dia memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi mungkin dalam istilah Al-Quran li ta'arafu. Inilah persaudaraan dan keadilan yang universal. Persaudaraan yang universal ketika kita banyak mempunyai saudara, ketika kita banyak mempunyai kenalan, ketika kita banyak mempunyai teman, insyaallah peluang kita untuk beraktivitas ekonomi semakin lebih besar. Inna akramakum indallahi atqakum. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, yang paling mulia, yang paling benar, yang paling diangkat di sisi Allah adalah dia yang paling bertakwa. Kata-kata takwa tersebut diartikan atau dipahami tidak hanya misalnya takwa secara individu, tapi juga takwa dalam komunitas mereka, takwa sosial. Bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa dengan dia memperhatikan kondisi perekonomian saudaranya. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga saudaranya. Tidak hanya misalnya saudaranya, tapi juga tetangganya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, yang adil.
Contoh di dalam surat Al-Quran ayat 100, Al-Baqarah surat yang ke-6 ayat 165. Surat ke-6 itu surat Al-An'am ayat 165. Ayat terakhir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa di bumi. Yang menjadikan kamu wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Yang meninggikan sebagian kamu atas sebagian lain. Untuk menguji kamu, liyabluwakum. Tentang apa fima atakum. Apa-apa yang Allah berikan kepada Anda. Kita dijadikan penguasa di bumi. Kita diberikan misalnya kelapangan ekonomi dibandingkan orang lain. Ada orang yang diberikan keluasan ekonomi dibandingkan orang lain. Rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang menengah. Bagaimana hal yang semuanya tersebut? Liyabluwakum fima atakum. Orang kaya bagaimana dia bersyukur, orang miskin bagaimana dia sabar terhadap ujian tersebut. Orang kaya bersyukurnya bagaimana? Dia jangan sampai melupakan hak-hak orang miskin. Orang miskin bersyukurnya bagaimana? Bersabarnya bagaimana? Jangan sampai menghinakan dirinya untuk meminta. Adakah hadis Nabi yang menyuruh kita minta-minta? Tidak ada, sekalipun kita miskin. Kecuali la tahillu mas'alah, tidak boleh minta kecuali kepada orang yang sudah miskin banget. Lali fakrin mudqi, dalam sebuah hadis, saya lupa redaksinya. Yang jelas maksudnya hadis tersebut tidak boleh meminta, haram meminta. Kecuali orang-orang yang sudah sangat miskin, fakrin mudqi. Ataupun orang-orang yang, ataupun yang pertama itu. Yang kedua orang yang kebanyakan utang. Kebanyakan utang. Kemudian ada 3 lagi, yang ketiga saya lupa. Dan dalam sebuah hadis lain lagi, kata Nabi, laisal miskin, bukanlah orang miskin yang orang yang meminta-minta. Bukanlah orang miskin orang yang dikasihkan misalnya 1.000, 2.000 dari satu rumah ke rumah lain. Tapi orang miskin tersebut adalah orang yang tidak diperhatikan oleh orang kaya yang memperhatikan dia sehingga mencukupi. Inilah orang miskin. Di sini dipahami adalah orang miskin tersebut orang yang tidak menghinakan dirinya dengan dia meminta-minta. Menarik itu gambaran bagaimana misalnya di sinetron Para Pencari Tuhan. Anda nggak menonton, bagus, anak-anak itikaf. Tapi misalnya kalau misalnya ada kesempatan, misalnya mungkin di awal-awal bulan puasa sudah ada. Digambarkan misalnya tokoh siapa di situ yang miskin? Asrul. Ternyata ngikutin juga Asrul. Tokoh Asrul tersebut sekalipun miskinnya miskin banget ya kan, dengan dengan anaknya banyak, kondisi keluarganya miskin. Cuman bagaimana digambarkan dia tidak mau menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Bahkan termasuk pesan yang dia selalu ingin amalkan, bagaimana dia hanya memintanya kepada Allah, tidak mau meminta kepada manusia. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Bagaimana ketika kita dalam kondisi misalnya sulit, kita jadikan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mempunyai izzah, kita mempunyai kehormatan diri, tidak menghinakan diri. Kenapa misalnya terjadi kemiskinan tersebut? Karena ini distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata. Islam menginginkan yang merata. Bagaimana yang merata tersebut? Bukan semuanya kaya, enggak, semuanya miskin, enggak. Bagaimana orang yang warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat, orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, dia pun mengingat di situ ada harta ataupun hak orang lain. Liyabluwakum fima atakum. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bagaimana orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, bukan hanya orang yang diberi kelapangan rezeki, semuanya sungguhnya mereka selalu ingat ayat Allah, alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra. Ya kan? Dalam ayat apa itu? Yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Di dalam kelapangan dia menafkahkan, di dalam kesulitan pun dia masih bisa
menafkahkan, yunfikuna fis sarai wad dharra. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang inilah yang adil. Kemudian yang keempat, termasuk objektif, tujuan daripada ekonomi yang ada di dalam Al-Quran adalah kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Kita lihat Al-Quran surat ke-13 ayat 36. Surat 13 itu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 36. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab. Orang-orang Yahudi yang telah masuk ke Islam seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang yang telah meluk agama Islam. Yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepada wahai Muhammad. Wa minal ahzabi, dan di antara golongan orang-orang Yahudi, man yungkiru ba'dah. Ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakan, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dan tidak bersekutu kepadanya. Ilaihi ad'u, hanya kepadanya aku berseru wahai manusia. Wa ilaihi ma'ab. Ini apa yang hubungannya dengan kebebasan individu? Salah kali saya. Coba lihat di ayat surat 31 ayat 22. Surat Luqman. Ayat 31 dan 22, kebebasan individu di sini, wa may yuslim wajhu ila Allah wa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allah aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada tali Allah bil urwatil wusqa, yang kokoh, dan hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah lah sungguhnya kesudahan segala urusan, wilayah akibatul umur. Wallahu alam. Yang dapat kita pahami dari dua ayat tersebut, bagaimana kebebasan individu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan oleh umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kemaslahatan sosial. Mungkin enggak pas, bisa jadi mungkin salah meletakkan ayatnya dan suratnya. Saya enggak ketemukan hubungan yang pasnya. Ayat bagaimana? Ada ini masukan untuk bisa salah. Atau ayatnya terbalik, surat 36 ayat 13 atau surat 2 ayat 31. Surat 13 ayat 26. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa yafarihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Oke, kalau mau pasti ada hubungannya, Tinggal memaknai kebebasan individu dalam artian manusia dipersilahkan untuk, makanya yang saya pahami, ketika agama Islam itu di dalam memberikan sebuah kaidah dalam bermuamalah, yang diharamkan hanyalah hal-hal yang tidak mewujudkan kemaslahatan sosial. Kalau kita perhatikan misalnya riba tersebut, kenapa diharamkan? Karena dia tidak mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kenapa misalnya praktek korupsi diharamkan? Karena dia tidak mendatangkan kemaslahatan sosial. Benarlah kaidah yang ulama katakan, hal-hal yang di dalam kegiatan ekonomi ataupun ruang lingkup fikih muamalah dialah hal-hal yang sangat logis, dalam artian tidak ada yang diharamkan, tidak ada yang dilarang, tidak ada yang dicegah kecuali hal-hal yang merugikan.
kecuali hal-hal yang melahirkan mafsadat-mafsadat, mendatangkan bahaya-bahaya kepada umat manusia. Sebaliknya hal-hal yang mendatangkan maslahat, maka dia akan selalu diakomodir, akan selalu diberikan. Ini beberapa aspek lain, tambahan dari objektif dan prinsipal. Manusia merupakan khalifatullah. Setiap harta yang dimiliki terdapat bagian orang-orang yang miskin ataupun peminta-peminta, lis-sa'il wal mahrum. Dilarang memakan peroleh harta secara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Penghapusan praktek riba, penolakan terhadap monopoli. Ini adalah kurang lebih karakter ekonomi ilahiyah, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan. Ekonomi ilahiyah karena titik beratnya dari tujuan mencari ridha Allah, tidak bertentangan syariat. Ekonomi bukan merupakan tujuan, ekonomi merupakan kebutuhan dan sarana penunjang. Ekonomi menjadi uraian bagi akidah dan risalahnya. Hati nurani menjadi pengawas. Pendidikan iman penting dalam mengarahkan perekonomian. Harta dalam milik mutlak Allah, manusia sebagai wakil dan pemegang amanat Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi akhlak karena kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dalam sektor produksi, distribusi, peredaran dan konsumsi. Seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya, tapi dia sangat terikat dengan nilai-nilai akhlak. Terakhir, ekonomi kemanusiaan. Allah memberikan predikat kepada manusia, bukan makhluk lain, sebagai khalifatullah fil ardh. Karena itu, manusia diberi kemampuan dan prasarana yang memungkinkan melaksanakan tugasnya. Melalui perannya itu, manusia wajib beramal dan bekerja keras, berkreasi dan berinovasi, dan tidak boleh menunggu pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, baik, demikian yang dapat disampaikan. Mungkin memang materinya sangat banyak sekali gitu. Kalau di kuliah itu bisa 1 semester 6 bulan gitu. Begitu Pak. Tapi insya Allah teman-teman nanti bisa bertanya beberapa tentang yang bisa ditanyakan. Saya ingat tahun sekitar awal 90-an ketika ekonomi Indonesia dikatakan sangat maju berkembang gitu. Jadi bank-bank itu tumbuh di mana-mana dan itulah pertumbuhan bank terbesar di Indonesia, bank cendawan di musim hujan. Jadi luar biasa, ada bank Arta, ada bank macam-macam, kecuali bank Toyibanya yang nggak bikin bank kayaknya. Jadi luar biasa. Tiba-tiba tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kegoncangan, krisis moneter, dan semua bank-bank yang ada itu ambruk dan runtuh seketika, termasuk bank BCA. Anda bisa bayangkan bank BCA, bank terbesar saat itu, nasabahnya mengantri di ATM gitu, bank terbesar di mana-mana, dan terjadi kepanikan sosial. Dan setelah selesai krisis, hanya bank muamalat atau bank syariah saja yang dapat berkembang dengan baik. Artinya kerugiannya tidak ancur-ancur amat gitu. Jadi lumayan lah gitu dibanding bank lain yang akhirnya dilikuidasi dan lain sebagainya. Mungkin itu ekonomi syariah. Salah satunya adalah perbankan syariah yang luar biasa, dan akhirnya sekarang marak perbankan syariah bermunculan juga. Tapi kemarin ada salah seorang dosen IPB mengatakan, katanya sebetulnya bank syariah sama bank konvensional tidak jauh berbeda katanya. Jadi seperti hanya kita melihat di cermin, itu juga katanya. Wah, bagaimana itu? Dia bilang hanya menggunakan berjubah saja dan menggunakan sorban. Jadi fungsinya sama-sama saja, dan bisa dia katakan, katanya, coba lihat bank, katanya. Apakah bank tujuannya untuk menjadikan orang miskin jadi kaya gitu? Apakah dengan bank orang miskin jadi berkurang gitu? Baik. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan untuk boleh 2 orang penanya. Untuk pertama, silahkan. Ya. Yang lainnya ada lagi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertama tadi ada prinsip
ekonomi Islam bahwa penolakan terhadap monopoli. Ini maksudnya monopoli oleh individu atau lembaga atau oleh negara. Karena kan banyak manfaat ketika negara mempunyai hak monopoli seperti itu. Pertanyaan pertama. Yang keduanya, bagaimana pendapat Ustadz? Saya pernah mendapat materi dari seorang ahli ekonomi Islam juga yang sering menulis di Republika bahwa antara riba dan bunga sesungguhnya berbeda. Karena itu perbankan syariah sekarang sebenarnya hanya bebas dari bunga, bukan riba, karena masih memakai uang kertas seperti itu, yang nilai ekstrinsiknya berbeda dengan intrinsik. Itu saja yang saya tanyakan. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu supaya ekonomi Islam ini gitu bisa masuk ke dalam sistem yang ada di ekonomi sekarang ini, seperti itu Pak Ustadz. Gitu. Kita ketahui bahwa ekonomi sekarang ini kan dikuasain sama pasar gitu. Nah, kalau misalnya contohnya gini, kalau misalnya pemilikan modal gitu, itu kan pasti yang modal banyak itu yang pasti yang menang gitu kan. Yang dia mempunyai uang banyak, dia melakukan investasi di suatu perusahaan. Nah, itulah yang akan menguasai gitu. Sedangkan dalam konsep Islam tidak seperti itu. Seperti itu. Nah, itu gimana gitu? Ekonomi Islam tuh bisa sampai masuk ke dalam sana gitu. Iya, mungkin bisa diberi penjelasan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhwatnya ada yang bertanya nggak? Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang monopoli. Monopoli tersebut, jadi dari dalam tampilan slide, bagaimana Islam memposisikan dirinya in the middle, tidak memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap individu, sebagaimana juga tidak memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap masyarakat ataupun sosial, di in the middle. Yang dilarang di dalam monopoli tersebut, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, manihtakara fahuwa khati'un. Siapa yang melakukan praktek ihtikar, penimbunan, ataupun ada yang mengartikannya juga monopoli, maka dia berdosa. Ketika monopolinya kembali kepada prinsipnya, maslahat kepada masyarakat. Kalau dengan monopoli tersebut menimbulkan maslahat, silakan. Tapi kalau misalnya monopoli tersebut mendatangkan mudarat, menyebabkan mudarat kepada masyarakat, ini yang dilarang. Nggak dilihat praktek monopolinya kayak gimana. Nggak mungkin kalau misalnya monopoli tersebut mendatangkan maslahat, Islam melarang. Nggak. Anda bisa perhatikan, kita bisa kaji, kita bisa cermati, dan kita bisa analisa semua yang di dalam praktek-praktek ekonomi Islam itu dilarang, pasti karena di situ ada mudarat, kerugian-kerugian, permasalahan-permasalahan, kemudian problem-problem yang dapat timbul di masyarakat. Kalau dia tidak menyebabkan problem-problem atau masalah, silakan, nggak apa-apa. Makanya kayak di dalam penentuan harga, ketika Nabi minta ditentukan harga, Nabi nggak mau memposisikan diri sebagai penentu harga, karena Allah lah yang menentukan harga. Kan tapi para ulama-ulama berkesimpulan, dan dari hadis tersebut ulama berkesimpulan kepada hal-hal yang memang hal-hal yang mendatangkan masalah kepada manusia, kita nggak bisa, ataupun ekonomi Islam tidak bisa, Islam tidak akan mengatakan hal itu nggak boleh, karena dia mendatangkan maslahat manusia. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak mendatangkan maslahat, maka Islam yang paling dulu dia akan melarang ataupun mencegah. Jadi kalau ditanya saya monopoli gimana? Maslahat. Kalau maslahat silakan. Kalau nggak maslahat, maka nggak boleh. Kalau praktek monopoli sekarang, maslahat atau tidak? Maslahat buat pemilik modal nggak? Itu nggak dianggap. Maslahat yang dianggap adalah maslahat kepada masyarakat, bukan maslahat kepada individu. Nggak bisa itu maslahat kepada individu dijadikan sebagai standar barometer. Yang dijadikan standar adalah maslahat kepada banyak orang. Kemudian maslahatnya bukan kepada waktu-waktu tertentu, tapi kebanyakan kepada selamanya. Gitu. Masalah tersebut mendatangkan masalah selamanya. Pertanyaan yang kedua, tidak ada bedanya antara bank Islam dengan
Bank konvensional. Iya. Oh, masalah riba. Iya, dia bank syariah itu ternyata dia bebas dari bunga, tapi dia tidak bebas dari riba. Karena faktor penggunaan uang, uang kertas tersebut yang memang tidak sesuai dengan nilainya. 100.000 paling modalnya nggak nyampe 100.000 kan, padahal dia bernilai 100.000. Memang ini salah satu yang para pegiat ekonomi yang masih mengkritisi. Akan tapi nggak tahu, pertanyaannya saya nggak bisa menjawab secara tuntas karena keterbatasan saya. Tapi inilah realitas yang ada. Saya ingin kita melihat inilah realitas yang ada. Memang belum seideal yang kita yakini. Akan tapi kalau misalnya terus, apa yang kita lakukan? Gak mudah juga untuk merubah dari uang kertas tersebut misalnya terhadap uang dinar dan uang dirham misalnya yang mempunyai basic nilai yang sepadan dengan nominalnya, itu pun juga tidak mudah. Inilah kenyataan yang ada. Apakah terus kita langsung karena sebab kekurangan tersebut kita akan menolak? Kita nggak bisa seperti itu. Karena alternatif lainnya apa? Alternatif lainnya belum bisa kita seutuhnya. Inilah yang terjadi. Inilah kenyataan yang ada. Semampunya kita bermuamalah dengan kondisi yang kita alami sekarang, tapi tidak langsung misalnya kita meninggalkan ataupun kita akhirnya sama sekali tidak menganggap mengkaji tugas kita untuk mengkaji lagi, tugas kita untuk mengkritisi. Mungkin kalau di dalam mazhab ekonomi masuk kepada, kalau dominannya adalah mazhab mainstream. Nah, yang ketiga inilah termasuk yang mazhab yang mengkritisi, menganalisa dan mengkritisi. Selama kita masih menggunakan alat tukar, padahal alat tukar tersebut nggak selamanya, alat tukar emas pernah diberlakukan, tapi ketika tidak disertai dengan instrumen yang cukup, kejadian Bretton Woods. Ketika emas banyak, tapi tidak bisa juga dijadikan alat tukar atau bisa dioptimalkan, terjadi masalah kembali. Saya ingin mengatakan tidak sepenuhnya permasalahan tersebut terhadap uang kertas yang kita gunakan, tapi lebih karena uang tersebut kan fungsinya hanya sebagai alat tukar. Ketika uang kertas yang kita gunakan, yang fungsinya sebagai alat tukar, benar-benar sebagai alat tukar, kemudian kita mampu terbebaskan dari intervensi pihak-pihak kapitalis, kita yakin fungsi uang sebagai alat tukar tersebut akan berjalan sebagaimana biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana ekonomi Islam masuk di tengah-tengah ekonomi kapitalis. Bagaimana caranya? Sekarang udah mulai. Wallahu a'lam. Kalau misalnya Anda katakan bentuknya lembaga keuangan syariah, alhamdulillah telah tumbuh lembaga keuangan syariah. Tapi saya ingin mengatakan tidak cukup. Ekonomi Islam itu bukan hanya bank syariah. Ekonomi Islam itu bukan hanya asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya. Ekonomi Islam juga yang gak kalah pentingnya adalah akidah, tauhidnya ada di situ. Tauhidnya, bagaimana pemahaman kita, bagaimana kita umat Islam meyakini ajaran-ajaran Islam tidak hanya terbatas kepada panduan-panduan kita untuk beribadah, tapi juga di situ adalah panduan-panduan kita bermuamalah. Ekonomi Islam tidak hanya sebatas riba. Ekonomi Islam bagaimana kita kulu washrabu wala tusrifu. Ekonomi Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana bagaimana kita jangan sampai kita wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Jangan kita terlalu kikir dan juga jangan kita terlalu boros sehingga kita akan merugi. Ekonomi Islam juga mengajarkan kepada kita kepemilikan itu hanya kepemilikan nisbi, bukan kepemilikan hakiki. Bagi ekonomi Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana motif kita ketika kita mencari rezeki, kasbur rezeki. Memanfaatkan segala sarana yang ada. Kemudian mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan dengan memberdayakannya, menggunakannya kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana ekonomi Islam masuk di tengah ekonomi kapitalis? Alhamdulillah. Kalau misalnya tadi saya katakan kalau bank sudah ada dengan bank. Kalau misalnya lebih dari bank, ya sudah mulai ada jurusan ilmu, sudah mulai nih kan, mazhab ekonomi Islam sudah ada. Sudah mulai misalnya ada kayak di Tazkiyah kita ada sekolah tinggi ekonomi Islam di tengah-tengah ekonomi kapitalis. Sudah mulai ada, nih di samping saya moderatornya sarjana ekonomi Islam. Ada sarjana ekonomi Islam? Sarjana ekonomi Islam. Makanya tadi dia komentar sedikit tentang perbankan syariah. Sudah mulai misalnya di Indonesia diterbitkannya undang-undang, ya kan? Tahun ini ada dua undang-undang. Undang-undang perbankan syariah dengan undang-undang tentang sukuk. Undang-undang sukuk. Pertanyaannya kemudian dikritisi lagi. Sudahkah mendatangkan maslahat kesejahteraan kepada masyarakat? Sudah banyak timbulnya lahirnya BMT. Sudah ada upaya menggunakan wakaf, bukan hanya wakaf yang sifatnya masjid, tapi ada wakaf produktif, wakaf uang misalnya. Bagaimana harta zakat yang dikumpulkan tidak hanya kepada zakat-zakat konsumtif, tapi juga zakat-zakat produktif. Ada di sini dari mana? Dompet duafa apa? Smart. Nah, Smart Excellencia. Itu kan dari wakaf. Yang saya tahu misalnya bangunan tersebut adalah dari wakaf. Harta yang dikumpulkan, uang yang tersebut kemudian dia harta wakaf tunai, wakaf uang yang dimanfaatkan oleh dompet duafa untuk membeli Smart Excellency yang digunakan sekarang. Dan saya yakin juga pengoperasionalnya juga dari harta-harta yang dikumpulkan. Ini adalah upaya-upaya, ini adalah ijtihad, karena kita yakin ini banyak ijtihadnya dibandingkan misalnya taklidnya, lebih banyak ijtihadnya. Makanya dituntut masukan-masukan, dituntut kajian-kajian, dan jangan takut untuk berkreasi selama tidak mendatangkan madorot. Ingat prinsipnya kembali, aturan umumnya adalah tidak mendatangkan kerugian, tidak menimbulkan permasalahan kepada umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Islam, lembaga keuangan itu kan sebagai perannya intermediasi antara orang yang kelebihan dana kepada orang yang butuhkan. Islam benar mengecam adanya praktek alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah, penimbunan harta sehingga dia menjadi idle, tidak ada gunanya, ataupun misalnya dengan dia didepositokan saja misalnya. Enggak, ini tidak. Tapi Islam inilah yang dilarang oleh Allah dengan kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jangan hanya beredar kepada orang-orang kaya saja, tapi harus beredar kepada semua sektor, kepada semua pihak, sehingga mereka bisa merasakan distribusi. Yaitu distribusi itu tersebut justice distributions. Bagaimana dengan kita, apa fungsinya bank syariah? Bank syariah tersebut fungsinya memberikan, nah makanya yang sekarang kita lihat, uang yang dikumpulkan di bank syariah lebih banyak disalurkan daripada dia simpan di Bank Indonesia ataupun diinvestasikan kepada misalnya pasar modal. Tapi lebih banyak yang disalurkan, lebih banyak yang diberikan kepada program-program pembiayaan, walaupun masih lebih banyak dominan murabahahnya dibandingkan mudharabah. Mudah-mudahan ini proses ke depannya, karena memang trennya seperti itu. Bank itu juga lembaga bisnis, bukan lembaga sosial. Walaupun bank syariah, tapi bukan berarti dia lembaga sosial. Dia juga bermain bisnis. Makanya ketika dia meletakkan uang-uangnya dan menggunakan risk management kepada hal-hal yang tidak mendatangkan resiko. Yang sekarang faktor yang tidak mendatangkan resiko masih banyak dalam proporsi murabahah. Itu yang saya pahami. Makanya mudah-mudahan ini justifikasi ataupun ya dimaklumin. Jadi saya sangat setuju dengan yang Ukhti katakan, benar. Kita mempunyai keuangan, kita mempunyai uang lebih, kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk pendanaan pembiayaan. Gak ada masalah. Ketika kita tahu misalnya salah satu kerabat kita ataupun teman kita ataupun siapa kenalan kita dan seterusnya dibutuhkan modal, lebih baik kita berikan kepada dia daripada kita pinjamkan. Kita pinjamkan kepada dia untuk usaha modal daripada kita taruh di bank, sekalipun itu bank syariah.
Karena apa? Dia lebih kita kenal. Kalau kita nggak kenal orang, ya kita taruh di bank syariah dengan kita yakini bahwasanya bank syariah akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang membutuhkan pembiayaan, membutuhkan modal. Inilah Allah Subhanahu wa dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, pahalanya orang yang meminjamkan itu lebih besar daripada pahala orang yang sedekah. Kan sama-sama ngeluarin duit. Kalau sedekah duitnya tidak kembali, kalau minjamkan duitnya dapat kembali, walaupun ada kemungkinannya juga dia default, ya nggak bisa membayar. Akan tapi dalam sebuah hadis itu pahalanya lebih 17 kali atau lebih baik dibandingkan orang yang memberikan sedekah. Ketika ditanya, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, itu hadis ketika Nabi di Isra Mi'raj, kemudian Nabi membaca pahalanya orang yang meminjamkan lebih banyak daripada orang sedekah. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril, kenapa kok orang yang meminjamkan lebih banyak? Kenapa? Karena kalau sedekah bisa jadi dia membutuhkan, bisa jadi dia tidak butuh. Tapi kalau meminjamkan, pasti dia karena dia membutuhkan. Oleh karena itulah pahalanya jadi lebih banyak. Di sini kita meminjamkan modal kepada yang kita kenal itu lebih baik dibandingkan kita mendiamkan idle money. Kita buka usaha. Islam tidak melarang orang untuk kaya. Qul man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah ciptakan? Allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Yang Allah keluarkan kepada hamba-hambanya. Bahkan kata Allah, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Itu bunyi ke orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Silakanlah Anda miliki perhiasan-perhiasan Allah yang memang nyata-nyatanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kita memahaminya, silakan umat Islam memiliki aset, memiliki kekayaan yang banyak, gak ada masalah. Selama dia ingat di situ ada lisaili haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Selama dia tidak lupakan kewajiban terhadap harta-harta yang dia milikinya. Wallah. Baik, mungkin demikian yang dapat kita dengarkan. Jadi ternyata ekonomi Islam bukan hanya perbankan syariah aja. Jadi banyak faktor, banyak hal-hal yang sebetulnya kita bisa lebih pelajari lebih banyak tentang ekonomi Islam. Dan dia juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau kurang lebih demikian. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.